Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk 15 hingga 20 Mei ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang baru gabung bisa di follow terlebih dahulu untuk Instagramnya Guru Forex _ID ya, untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya. Oke, jadi seperti biasa kita ada beberapa analisa dan sinyal di sini teman-teman. Yang pertama ada XAUUSD, ada US 100 atau NAS 100 teman-teman ya. Kemudian ada Euro USD, GBP Japan Yen, USD Swiss franc dan USD Japan Yen gitu teman-teman. Oke, kemudian untuk di sini lengkap semua dari analisa dan dari time frame analisanya. Kemudian ada actionnya, kita ambil posisi buy di XAUUSD. Dan di bawahnya ada sinyalnya teman-teman ya. Dan di sini untuk sinyal XAUUSD kita pay limit teman-teman ya. Kita pay limit di 2477 gitu teman-teman. Kemudian ada stop lossnya, TP, resiko loss, kemudian risk and rewardnya juga, ada expirednya juga gitu teman-teman. Oke, kemudian untuk US 100 kalau di OctaFX itu namanya NAS 100 ya teman-teman ya. Terus untuk di sini resikonya juga berlaku hanya untuk NAS 100 gitu teman-teman. Kemudian untuk US 100 atau NAS 100 ini kita buy limit di 13210.9 dan ada stop lossnya di 13187.1 dan kurang lebih sama dengan sinyal yang lainnya, lengkap dengan TP, resiko loss per 0,01 lotnya. Kemudian ada risk and reward dan expirednya juga teman-teman. Di Euro USD juga kurang lebih sama, GBP Japan Yen dan USD Swiss franc dan USD Japan Yen gitu teman-teman. Terus teman-teman juga bisa gunakan resiko maksimal 1% dari equity ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri, bisa ukur sendiri berdasarkan dari resiko loss per 0,01 lotnya gitu teman-teman. Nah, misal teman-teman itu modalnya $1000, otomatis resiko 1%-nya itu kan kurang lebih sekitar $10 ya teman-teman ya. Nah, teman-teman tinggal dibagi aja ya, $10 dibagi, misal di sini dibagi 3,5, otomatis teman-teman bisa dapat lot size 0,03 atau 0,02 gitu teman-teman. Kemudian di sini juga ada 2,92 di Euro USD, teman-teman bisa gunakan lot size 0,03 gitu teman-teman. Oke, kemudian di sini ada di Okta ini US 100 ini 2,38. Otomatis kalau teman-teman gunakan lot size 0,04, resikonya itu enggak sampai $10 gitu teman-teman. Artinya masih di bawah 1% dari equity gitu teman-teman. Terus lakukan partial profit taking untuk mengamankan keuntungan ya teman-teman ya. Jadi ketika kita sudah running profit di risk and reward 1:1 atau 1:2, teman-teman bisa lakukan TP parsial atau TP sebagian posisi lot size nya gitu teman-teman, untuk mengamankan sebagian keuntungan tentunya ya teman-teman ya. Terus untuk mengurangi risiko dengan pindahkan SLD entry atau BEP, break even point ya teman-teman ya, ketika sudah running di risk and reward 1:1 atau 1:2. Jadi ketika sudah running profit 1:1 atau 1:2 risk and reward, selain kita profit taking atau TP parsial, kita juga pindahkan stop loss ini di entry teman-teman ya. Jadi untuk mengamankan sebagian keuntungan dan mengurangi resiko tentunya ya teman-teman ya. Oke, jadi kurang lebih cukup jelas ya teman-teman ya untuk analisa dan sinyalnya juga teman-teman, dan rules untuk menggunakan sinyal tersebut gitu teman-teman. Terus untuk analisanya bisa sesuai mana aja di sini. Di sini ada XAUUSD, kemudian ada US 100 atau NAS 100, kemudian ada Euro USD, GBP Japan Yen, USD Swiss franc, dan kemudian yang terakhir ada USD Japan Yen gitu teman-teman. Oke, jangan lupa like terlebih dahulu, terus kita langsung bahas satu persatu dari XAUUSD terlebih dahulu. Oke. Tapi sebelum itu, di sini saya mau kasih info kalau saya trading menggunakan broker OctaFX. Jadi OctaFX itu adalah broker forex internasional dengan layanan kualitas tertinggi, jam terbang yang lebih dari 10 tahun di pasar Indonesia, dan sudah banyak mendapatkan penghargaan di industri forex. Di OctaFX teman-teman bisa trading di nilai tukar mata uang seperti forex,
kemudian ada gold, kemudian ada komoditi lain seperti oil. Selain itu ada juga indeks, kemudian ada saham dan kripto dengan kondisi spread yang sangat bagus. Untuk pemula yang mau mencoba belajar trading bisa menggunakan akun demo terlebih dahulu untuk latihan sebelum trading ke real account. Nah, buat para pemula yang lagi belajar trading, teman-teman bisa belajar di webinar dengan para mentor. Karena poin utama dalam trading adalah menguasai money management, analisa, dan strategi. Jadi kalau kalian tertarik ingin trading di broker OctaveX, ini bisa di-download melalui link di deskripsi di bawah ini teman-teman. Dengan menggunakan kode promo ini, kalian bisa langsung mendapatkan bonus deposit 100% teman-teman. Oke, kita sudah ada di XAUSD, lebih tepatnya di time frame H1 teman-teman ya. Jadi untuk membahas sinyal kali ini, kita lihat dari sinyal sebelumnya ya teman-teman. Sinyal sebelumnya itu kita entry di fair value gap di sini, sayang sekali tersentuh stop loss ya di sini ya. Kemungkinan karena stop lossnya itu terlalu mepet ya, jadi kita kurang beruntung ya teman-teman ya. Jadi harga setelah menyentuh stop loss baru selanjutnya TP di sini teman-teman. Oke, kita akan coba entry lagi di sini. Kita pindah ke time frame M30. Di time frame M30 teman-teman bisa lihat di sini dia sudah ada konfirmasi coach ya teman-teman ya. Harga sudah berhasil break dari lower high sebelumnya, menciptakan higher high di sini, kemudian harga menciptakan higher low, kemudian di sini teman-teman lihat di sini ada liquidity ya teman-teman ya. Terus di bawah di sini ada fair value gap yang terbentuk di time frame M30 gitu teman-teman. Oke. Kita coba entry menggunakan time frame M15 ya teman-teman ya. Di time frame M15 ini kita coba ambil posisi buy di order block yang terbentuk dari candle bearish terakhir sebelum dia ngepump gitu teman-teman. Nah, di sini ada candle bearish ya. Candle bearish terakhir sebelum dia naik teman-teman. Nah, ini yang kita gunakan jadi area order block gitu teman-teman. Terus di atasnya itu ada pendukung ya, pendukung untuk entry-nya. Di sini ada fair value gap tentunya di time frame M30 dan M15. Jadi ada kemungkinan sih untuk XAUSD untuk terlun terlebih dahulu baru melanjutkan kenaikan gitu teman-teman. Oke. Terus untuk TP-nya kita punya fair value gap juga di atas ya teman-teman. Ini fair value gap yang terbentuk di time frame M30. Oke, di time frame M30 di sini ada fair value gap ya. Jarak antara ekor candle sebelum dan ekor candle sesudah teman-teman ya. Di sini ada jarak ya dari sini ke sini. Nah, itu yang bisa disebut fair value gap atau imbalance area. Kemudian untuk itu kita tunggu saja ya untuk entry-nya. Harga sekarang masih berada di tengah-tengah. Kita tunggu dia akan koreksi terlebih dahulu. Apakah dia masih bisa untuk koreksi terlebih dahulu sebelum melanjutkan kenaikan, atau dia akan terus lanjut naik. Next kita lanjut ke Euro USD atau nah 100 terlebih dahulu teman-teman. Oke, saat sinyal ini dibuat, harga itu sedang turun ya menuju ke area order block di sini. Ternyata harga sudah mulai melanjutkan kenaikan. Dan kita harapkan sih dia masih bisa untuk melanjutkan turun karena dia masih tertahan area ini teman-teman ya. Jadi kalau harga sudah berhasil tembus area ini, kemungkinan harga akan terus lanjut naik gitu teman-teman. Nah, untuk saat ini harga masih tertahan di area supply teman-teman ya. Jadi kita bisa tunggu sampai dia untuk turun terlebih dahulu. Terus untuk lihat market structure-nya di time frame H1, dia masih strong bullish ya teman-teman ya, apalagi di time frame H4 gitu teman-teman. Untuk sinyal sebelumnya kita tidak tersentuh ya teman-teman ya, bahkan di fair value gap sebelumnya pun dia juga belum tersentuh gitu teman-teman. Jadi mungkin untuk saat ini kita bisa harapkan dia akan koreksi terlebih dahulu. Oke. Next kita lanjut ke Euro USD. Untuk Euro USD dia sudah berhasil break ya di sini ya teman-teman ya, dia akan ada break. Kalau dari sinyal sebelumnya itu kita sudah berhasil TP, sinyal buy ya, sinyal buy yang berada di sini kita berhasil TP di sini. Akan tetapi di sinyal minggu lalu itu kita gagal untuk sell limit gitu teman-teman. Karena sell limit tidak tersentuh karena ini adalah bekas entry minggu sebelumnya. Dan ini ada fair value gap belum tersentuh sama sekali teman-teman. Oke.
Kemudian di sini ada fair value gap lagi di bawah order block teman-teman ya. Ini bisa jadi untuk ukuran bahwa memungkinkan untuk harga itu terus lanjut naik sebelum dia melanjutkan penurunan ya. Yang jelas di sini masih ada fair value gap yang harus ditutup terlebih dahulu sebelum dia melanjutkan penurunan gitu teman-teman. Oke, karena kalau kita lihat di time frame H4-nya di sini ya, untuk market structure-nya itu dia sudah ada konfirmasi bearish gitu teman-teman ya. Ini harusnya ini breakout structure-nya high ya. Oke, karena terbentuk di time frame H4 gitu. Oke. Jadi untuk saat ini ada potensi untuk Euro USD itu untuk terus lanjut naik sebelum dia melanjutkan penurunan. Kalau kita tarik Fibo ya, kita tarik Fibo dari high ke low, misalkan kita tarik dari sini atau dari sini saja biar tidak terlalu jauh. Oke, harga itu masih letak entry kita itu masih jauh ya teman-teman ya. Harga masih belum mencapai Fibo 50 teman-teman ya. Jadi mungkin masih bisa untuk melanjutkan kenaikan ya teman-teman ya. Karena di sini dia sudah tertahan area demand di sini teman-teman ya. Harga sudah berhasil tertahan area demand. Kemungkinan harga akan terus melanjutkan kenaikan sampai dia melanjutkan penurunan lagi setelah dia mencapai area fair value gap gitu teman-teman. Atau imbalance area. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk Euro USD nya. Jadi untuk time frame H4 dia masih terus lanjut turun sampai mungkin masuk ke area ini ada fair value gap, kemudian mungkin masih bisa turun sampai ke area low di sini mungkin saja teman-teman ya. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk Euro USD itu masih bisa lanjut turun sampai ke area ini teman-teman. Baru nanti di sini kalau dia bereaksi cukup bagus, misalkan di sini ada konfirmasi untuk buy, kita bisa ambil posisi buy di sini. Oke. Oke, lanjut ke GBP Japan Yen. Untuk GBP Japan Yen ini sinyal swing ya teman-teman ya. Jadi kita patokan hari ini itu ini adalah sinyal minggu lalu yang kita perpanjang lagi masa expirednya. Untuk analisanya masih bagus teman-teman ya. Dia berhasil reject dari area supply daily yang ada di sini teman-teman. Terus di time frame H4-nya harga masih belum tutup area fair value gap ya. Di sini ada fair value gap yang terbentuk di time frame H1 atau M30 ya. Kita coba cek di H1. Oke, di H1 ada fair value gap ya di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini ada fair value gap, jarak antara ekor sebelum dan ekor sesudah ya teman-teman ya. Oke. Terus untuk order blocknya kita ambil dari time frame besar ya teman-teman ya. Di sini ada candle time frame M30. Oke, nah di sini ada time frame M30. Kita coba ambil candle bullish terakhir sebelum dia turun gitu teman-teman. Terus kemudian di time frame H4-nya, nah di sini terbentuk area liquidity di bawah area fair value gap. Jadi masih ada kemungkinan untuk GBP Japan Yen itu masih terus lanjut naik sebelum dia melanjutkan penurunan lagi teman-teman. Oke. Next lanjut ke USD Swiss franc. Di USD Swiss franc ini harga sudah ada tanda-tanda dia sudah bosan turun gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini dia sudah ada tanda-tanda dia akan menjadi bullish gitu teman-teman ya untuk USD Swiss franc-nya teman-teman ya, terutama di pair USD yang lain gitu teman-teman. Dan kalau kita perhatikan juga di sini dia masih ada kemungkinan, masih ada potensi untuk turun terlebih dahulu sebelum melanjutkan kenaikan, karena di sini masih ada fair value gap yang tertinggal dan di bawah di sini masih ada area liquidity, terutama di sini juga ada fair value gap lagi gitu teman. Jadi ada dua fair value gap, ditambah di tengahnya ini ada area liquidity. Ini bisa kita lihat di time frame H1. Nah dari time frame H1 sendiri di sini ada fair value gap ya, ada fair value gap yang terbentuk. Oke, di sini kalau teman-teman perhatikan di sini ada jarak antara ekor sebelum dan ekor sesudah. Ini bisa jadi area fair value gap atau imbalance area. Terus untuk
kita entry-nya itu dari time frame H4 atau H2 ya kalau nggak salah. Oke, di time frame H2 di sini ada candle bearish terakhir sebelum dia mengalami kenaikan ya teman-teman ya. Jadi ini yang bisa kita gunakan untuk entry teman-teman, candle bearish terakhir ini yang kita gunakan untuk entry. Terus kita coba lihat dari time frame kecilnya seperti M30, di atas masih ada fair value gap. Nah di sini ada fair value gap yang terbentuk ya di time frame M30 teman-teman. Jadi ini belum tersentuh sama sekali. Jadi masih ada potensi untuk USD Swiss franc itu masih bisa turun sebelum melanjutkan kenaikan lagi gitu teman-teman. Jadi untuk sinyalnya ini kita pakai itu untuk swing ya teman-teman ya. Jadi walaupun dia masih bisa turun, kita itu lihat time frame besarnya gitu teman-teman. Jadi target mayoritasnya gitu teman. Karena di sini dia masih bisa turun, kita coba tunggu ambil buy limit, bukan ambil posisi sell gitu teman-teman. Tetapi kalau teman-teman mau ambil posisi scalping gitu teman-teman bisa ambil posisi sell sebenarnya untuk di USD Swiss franc. Tetapi untuk jarak TP nya mungkin tidak panjang ya teman-teman, mungkin bisa jadi TP di area ini atau TP di area liquidity di sini juga bisa. Tetapi kalau sudah masuk ke area liquidity ini akan tetapi sangat kecil kemungkinan itu, jarang terjadi itu sampai tembus ke area ini teman-teman ya. Jadi potensinya itu dia akan sangat tipis ya, menyentuh area buy limit baru langsung melanjutkan kenaikan gitu, teman. Saya rekomendasi seperti itu ya. Jadi dia cuma sentuh kecil baru langsung melanjutkan kenaikan. Next kita lanjut ke USD Japan Yen. Untuk USD Japan Yen ini kita lihat di sini. Untuk USD Japan Yen kita sudah berhasil rebound ya, masuk ke area demand yang ada di sini. Dan sekarang dia sudah membentuk area double bottom di sini teman-teman ya. Jadi ada kemungkinan juga untuk USD Japan Yen itu dia akan koreksi terlebih dahulu masuk ke area demand. Dan di sini juga terbentuk area fair value gap ya teman-teman ya. Jadi akan turun terlebih dahulu sebelum dia melanjutkan kenaikan gitu teman-teman. Oke. Dan untuk entry-nya kita ambil dari time frame H1 ya teman-teman, atau time frame kecil lagi seperti M30. Kita coba lihat. Oke, di time frame M30 di sini ada satu candle bearish terakhir sebelum dia melanjutkan kenaikan ya teman-teman ya. Dan kita coba ambil posisi buy di sana. Nah, yang jelas untuk TP-nya kita ambil posisi TP di time frame M30 juga. Di sini ada fair value gap yang belum tertutup teman-teman ya. Nah, di sini ada jarak antara ekor sebelum dan ekor sesudah. Ya, itu yang kita jadikan untuk TP gitu teman-teman. Oke, aku rasa kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk sinyal dan analisa video kali ini teman-teman ya. Oke, terima kasih yang udah menonton, semoga bermanfaat dari video-video kita selanjutnya ya teman-teman. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.